Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Hukum dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan pada program kebanggaan kita, yaitu Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Baik, perkenalkan saya Jihan Artika. Dalam kesempatan kali ini saya sebagai host dengan tema Pertukaran Mahasiswa Merdeka Dalam Negeri atau biasa kita kenal sebagai PMMDN. Oke, sebelum saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, untuk Sobat Hukum semuanya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Baik, saya di sini bersama Ibu Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, yaitu Ibu Suryani SHMH. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Hai Sobat Hukum, sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, di sini saya juga ditemani oleh narasumber yang luar biasa yang merupakan alumni PMMDN angkatan kedua. Yang pertama yaitu ada Kak Aprilia Arifianti dari Fakultas Hukum Universitas Asahan yang bertukar ke Universitas Pasundan. Halo Kak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, dan yang kedua ada Kak Sartika dari Fakultas Hukum Universitas Asahan yang bertukar ke Universitas Juanda Bogor. Halo Kak Sartika. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin Sobat Hukum di rumah ataupun dimanapun itu bertanya-tanya, mengapa kami di sini menggunakan baju UKM? Mungkin bisa aja langsung kita tanya kepada Ibu Wakil Dekan 3 yang akan menjawab pertanyaan itu. Baik, silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi memang untuk Sobat Hukum dimanapun berada, karena kebetulan kita di sini ada bertiga ini ya, menggunakan atribut UKM seperti itu. Sementara yang satu, Sartika, memang menggunakan jaket ya? Apa istilahnya Sartika? Iya. Ya, jaket untuk PMM. Pertukaran PMM kemarin. Nah, kita di Fakultas Hukum, kenapa pada hari ini kita menggunakan pakaian dari UKM seperti itu? Karena memang di Fakultas Hukum Universitas Asahan ini kita diwajibkan, ya khususnya di Fakultas Hukum itu diwajibkan bagi mahasiswa, termasuk kita nih dosen-dosen kan seperti itu, yang tergabung di dalam UKM supaya menggunakan pakaian atau atribut dari UKM-nya seperti itu, ya kan. Kebetulan kita di Fakultas Hukum untuk informasi nih bagi Sobat Hukum yang ada di luar sana bahwa kita Fakultas Hukum punya 6 UKM ya, unit kegiatan mahasiswa itu. Selain dari BEM seperti itu, ada dia Pramuka seperti kita sekarang, kemudian ada dia KPS, kemudian ada dia SEC ya, Study English Club seperti itu, kemudian ada Mapala untuk mahasiswa pecinta alam, kemudian ada lagi dia Resonansi ya. Resonansi ini untuk yang adik-adik mahasiswa yang suka jurnalistik seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, lupa saya. Ada yang bisa bantu tidak? Apa lagi? Mapala yang untuk mahasiswa pecinta alam. Nah seperti itu ya kan. Jadi memang ada beberapa UKM yang memang ada di Fakultas Hukum, sehingga di hari Selasa itu diwajibkan bagi peserta atau anggota UKM untuk menggunakan atributnya. Makanya karena ini hari Selasa, kita gunakan atribut dari UKM masing-masing seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu dia jawaban dari pertanyaan Sobat-Sobat Hukum, mengapa kita hari ini dan memakai baju UKM gitu. Oke, langsung aja kita nih masuk ke tema hari ini, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Yang pertama saya punya nih pertanyaan untuk Ibu Wakil Dekan 3 terlebih dahulu mengenai tujuan program pertukaran mahasiswa merdeka ini. Oke, baik, silakan Ibu. Nah begini ya, untuk tujuan dari mahasiswa dalam program pertukaran mahasiswa dalam negeri ini kan sebenarnya ada banyak tujuan yang sudah disusun oleh kementerian seperti itu. Hanya saja dari beberapa tujuan itu ada satu yang menurut saya menarik dan itu juga penting, yaitu di mana
PMMDN ini diadakan salah satu tujuannya adalah untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar atau mendapat pengalaman belajar di luar kampus. Seperti itu. Jadi contoh misalnya seperti Sartika saat sekarang ini, di mana Sartika adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan yang kemudian diberi kesempatan untuk bisa kuliah seperti itu ya, atau mengikuti perkuliahan di kampus lain. Kampus apa itu? Juanda Bogor. Begitu juga dengan Lia, dan yang Lia ini kebetulan dapat di Universitas Pasundan Bandung. Kemudian selain mereka berdua ini sebenarnya ada lagi beberapa mahasiswa kita yang juga berkesempatan untuk mendapat pengalaman belajar di kampus lain, misalnya di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian satu lagi di Universitas Airlangga. Jadi memang PMMDN ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampusnya. Silakan pilih, mau di kampus negeri boleh, di kampus swasta boleh, seperti itu, sehingga mereka akan mendapat pengalaman yang pastinya luar biasa dari dosen-dosen yang juga tentunya berpengalaman dari luar Pulau Sumatera, seperti itu. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada mahasiswa yang lain juga yang lulus dari program ini. Kira-kira dari angkatan kedua kemarin ada berapa orang yang lulus dalam program ini dari universitas, khususnya dari Fakultas Hukum Universitas Asahan ini? Nah, kebetulan Fakultas Hukum mahasiswa itu kita dari angkatan 1 kita ikut, angkatan 2 juga kita ikut. Yang angkatan 1 kemarin tuh ada 17 orang, ya lumayan banyak itu kemarin angkatan 1. Untuk yang angkatan kedua ini sedikit menurun. Jadi kemarin yang di Bogor itu ada 6, ya kan. Kemudian di Pasundan ada 1, jadi 7. Kemudian ada yang di Erlangga itu 1, itu 8. Kemudian ada di Unsud ada 2, jadi sekitar 10 orang gitu. Jadi memang kita berharap nanti di PMMDN berikutnya, nanti insya Allah ada yang PMDN ketiga ya, itu akan dibuka informasinya di bulan Maret 2023 ini. Kita berharap nanti kehadiran dari mereka berdua ini bisa memberi motivasi bagi mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum UNA khususnya, dan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar sana supaya juga termotivasi untuk ikut kegiatan PMMDN seperti itu. Terima kasih Ibu. Nah, untuk mengikuti program ini kan tentunya pasti ada cara-cara pendaftarannya nih, biar kawan-kawan yang lain, mahasiswa-mahasiswa yang lain juga tahu bagaimana sih sebenarnya cara pendaftaran ini gitu. Nah, saya mau untuk Kak Lia terlebih dahulu menjawab bagaimana cara pendaftaran program ini. Oke. Caranya itu untuk kita mendaftar ke program PMM ini, terutama kita harus mempunyai akun atau email, bisa kita sebut seperti Gmail gitu. Kita harus mempunyai akun tersebut. Lalu kita seharusnya pertama pada waktu itu kita pertama kali mendaftar tuh ke MBKM duluan, ke akun MBKM duluan. Namun pada waktu itu kita ada salah informasi dari pusatnya, yang seharusnya itu akun MBKM, tapi kami malah ke akun PMM-nya duluan. Jadi terbalik, tetapi semua itu bisa diatasin, bisa disinkronkan, karena akun MBKM dan akun PMM itu yang kami daftar beberapa orang ada yang memiliki satu email untuk mendaftarnya, ada juga yang akun email yang berbeda. Seharusnya untuk kedua akun tersebut itu harus memiliki satu yang sama gitu, akunnya itu harus sama gitu, emailnya nggak boleh berbeda. Jadi kalau misalkan dia yang berbeda, dia tidak dapat disinkronkan gitu. Tetapi alhamdulillah semuanya bisa tuntas, bisa dibenarkan, dan kita mendapatkan situ atau kayak situs gitu untuk masukkan syarat-syaratnya tersebut. Oh gitu. Nah, untuk dari pendaftaran itu kan pasti ada syarat-syaratnya nih. Untuk syarat-syaratnya tersendiri, saya mau dulu nih dari Kak Sartika untuk menjawabnya. Silahkan Kak. Oke, saya akan jawab. Kalau masalah syaratnya Kak Jihan, itu pertama itu dia ada, pertama kali itu harus ada surat izin dari orang tua. Ya, karena yang namanya langkah itu harus izin orang tua dong pastinya. Yang kedua itu KTP. Yang ketiga ada dianya BRI. Kita itu harus punya rekening. Itu wajib BRI, nggak boleh bank lain gitu.
nggak bisa. Kalaupun bisa itu ada BSI, tapi BSI itu hanya khusus untuk Aceh. Selain dari Aceh tidak boleh digunakan oleh PMM lainnya. Yang selanjutnya itu ada surat rekomendasi dari fakultas, terus transkrip nilai, lalu itu masa dulu itu kan ada, kita itu masa dalam COVID-19, jadi itu diwajibkan yang namanya kita itu dos 3, minimal vaksin dos 3. Jadi ketika kita saat itu mau berangkat dinyatakan lulus, kita belum dos 3, kita harus segera mencari di mana ada yang menyediakan vaksin dos 3 tersebut gitu. Jadi mungkin izin boleh Bu tambahkan boleh, ya, Bu. karena memang salah satu syarat untuk mereka berangkat itu kan ada dikeluarkan oleh fakultas seperti itu. Terkait tadi rekomendasi dari fakultas itu tentunya ditandatangani oleh dekan seperti itu. Kemudian setelah itu transkrip nilai. Jadi memang transkrip nilai ini nilai itu kita keluarkan, atau transkrip nilai itu isinya itu mulai dari semester 1 mereka masuk sampai semester berjalan. Jadi untuk PMMDN ini dia minimal semester 3. Minimal semester 3 baru boleh ikut PMMDN. Jadi kalau masih semester 1 yang lalu mereka belum boleh ikut gitu. Jadi ketika mereka semester 3 baru boleh ikut. Jadi di dalam transkrip tersebut ada dia nilai, ya, nilai dari semester 1, semester 2 ada di sana, baru semester 3-nya lah mereka berangkat di kampus tujuan seperti itu. Kalau PMMDN ini kan hanya untuk S1 ya Bu? Itu kan dia minimal semester 3, maksimalnya apakah semester 6, semester 5, apakah semester 7 gitu Bu? Oke. Nah, kalau dia untuk maksimalnya itu yang jelas semester 8 ya, karena kan memang standar perkuliahan kita kan sampai semester 8 atau 4 tahun. Kalau udah semester 9 kok kayaknya dipertanyakan ya gitu, semester 9 belum tamat-tamat kan gitu ya. Betul. Jadi memang semester 8 kemudian ada syaratnya juga, ada IPK-nya itu minimal 3,00. Kalau IPK-nya di bawah 3,00 maka mereka tidak tidak memenuhi standar untuk bisa mengikuti PMMDN seperti itu. Oh gitu Bu. Terima kasih Ibu dan kakak-kakak juga. Nah selanjutnya saya punya pertanyaan juga nih mengenai PMMDN ini. Kan kita bertukar ke universitas luar. Apakah diberi kebebasan untuk memilih universitas itu atau dipilihkan gitu Kak? Yang mana kakak ini mau yang jawab? Silahkan. Mungkin dari saya dulu. Baik, kita dari Fakultas Hukum tidak dibatasi atau tidak diberi kayak dibatasi harus memilih universitas ini untuk ke sana. Tetapi kami dibebaskan untuk memilih universitas mana yang mau kita tuju, mau itu negeri maupun itu swasta. Gitu. Namun juga dari kita sendiri kita melihat, karena kita dari Fakultas Hukum, kita juga melihat dari misalkan dari Google ataupun dari universitas tersebut, mereka menyediakan mata kuliah yang kita mau kita ambil atau tidak, ada di sana atau tidak gitu, seperti itu. Berarti kita di situ milih sendiri intinya. Iya, milih sendiri gitu. Kalau dari Kak Sartika ada yang ingin tambahkan? Iya, itu kita milih sendiri. Kalau dari segi fakultas itu kita milih sendiri untuk universitas mana yang ingin kita tuju. Namun di situ itu kita bukan hanya milih satu universitas. Namun kita ada dikasih kesempatan 2 universitas yang kita pilih. Contohnya yang macam pengalaman saya semalam, itu pilihan pertama itu saya milih di Universitas Juanda Bogor. Yang kedua saya memilih di Universitas Pembangunan Jogja. Jadi, tapi saya lulusnya di Universitas Juanda Bogor. Itu lulusnya bukan karena apa? Karena kita kalau umpamanya memilih suatu universitas, kita harus lihat kuotanya. Jadi bisa saja itu pilihan pertama saya lulusnya, dan bisa saja kita itu lulus di pilihan kedua. Kenapa? Mungkin di pilihan pertama itu kuotanya sudah penuh, jadi kita dimasukkan ke pilihan kedua seperti demikian. Ya. Kan kita dari Fakultas Hukum nih, ketika kita belajar di universitas lain, apakah kita hanya belajar di Fakultas Hukum saja atau boleh di fakultas lain gitu? Sebenarnya tidak diharuskan harus ke Fakultas Hukum saja. Yang saya ambil dari pelajaran saya di sana, ada teman saya beberapa, mereka dari Fakultas Hukum, tapi ada juga mereka mengambil ke fakultas lain gitu. Namun kalau saya pribadi, karena
di sana itu Fakultas Hukum itu menyediakan berbagai mata kuliah atau mata pelajarannya itu banyak sekali yang ditawarkan di hukum itu. Jadi saya rasa saya ambil di situ semua, di fakultas itu saja, tidak mengambil di fakultas lain. Namun teman saya karena dia mau mencoba, mau mengeksplor di bagaimana sih di fakultas lain itu mata pelajarnya atau mata kuliahnya. Jadi mereka ada yang ngambil di tempat yang lain gitu, fakultas yang lain gitu, seperti fakultas FISIP gitu. Dia memang fakultas hukum aslinya, tetapi dia juga mengambil 2 mata pelajaran atau 1 mata pelajaran yang di fakultas FISIP gitu. Karena kita ke sana untuk bertukar atau belajar sementara di sana dan boleh mengeksplor, mungkin dia berpikir kita boleh mencoba apa saja yang kita tidak tahu gitu, dan itu bisa dan tidak dibatasi sebenarnya, tergantung diri kita yang memilihnya. Oh gitu, keren ya, cukup menarik. Kalau dari Kak Sartika ada nggak yang ingin ditambahkan? Ya, kalau dari saya sih ya, kalau saya pribadi di sana itu saya nggak hanya mengambil dari jurusan dari Fakultas Hukum saja. Saya melakukan lintas prodi. Lebih banyak mengambil mata kuliah yang lintas prodi daripada ilmu hukum sendiri gitu. Dan itu menurut saya sangat berkesan karena saya bisa memiliki kesempatan untuk belajar di yang bukan di bidang saya sebetulnya, karena memang aslinya saya dari Fakultas Hukum. Saya bisa masuk ke FISIP namun berkesinambungan gitu. Yang saya ambil itu mata kuliahnya berkesinambungan, contohnya macam bahasa jurnalistik, human relation dan sebagainya. Itu saling berkenambungan. Kenapa? Karena di Fakultas Hukum ini kita bukan hanya sekedar belajar tentang hukum, tapi kita juga diajari bagaimana untuk tentang public speaking, sama seperti pelajaran human relation itu. Human relation itu tentang cara kita dalam berbicara, bagaimana. Itu human relation termasuk salah satu mata kuliah yang disediakan Universitas Juanda Bogor, termasuk adalah mata kuliah favorit saya. Luar biasa. Ya, kelihatan ya ada peningkatannya luar biasa. Ya benar. Keren. Jadi apakah ada kayak misalkan ada keberatan atau kesulitan, karena kan kakak ini lintas prodi nih. Apakah ada kakak mengalami kesulitan dalam mengikuti mata kuliah yang di luar dari Fakultas Hukum? Kalau dari segi kesulitan, kalau saya pribadi dan rekan-rekan saya yang mengambil mata kuliah yang sama itu sih, kalau dari sistem pengikutan pembelajarannya tidak ada, karena masih itu tadi saya bilang masih satu jalur tentang sistemnya juga masih bisa diatasi. Tapi yang menurut kesulitan itu adalah sistem saat kita belajar mengambil ruangan. Karena dari satu kita pindah ke ruangan satu, dari satu, jadi setiap kita masuk itu nggak di satu gedung aja gitu, jadi harus pindah ke fakultas lain gitu. Itulah tadi kesulitannya kalau kita itu mengambil lintas prodi tadi, karena tadinya hari ini kita ngambil di Fakultas Hukum, besoknya kita masuk ke FISIP, dan di situ kami tuh kalau masuk di Fakultas FISIP itu kayak rebutan bangku jadinya. Karena satu, mahasiswanya yang cukup banyak juga, ya di dalam itu juga banyak. Jadi kami tuh siapa yang cepat dialah dapat bangku. Kadang kekurangan bangku, namun di sana itu sistemnya walaupun kekurangan bangku, mereka itu ada inisiatif yang diberikan dosen sehingga tetap kondusif dalam sistem pembelajarannya seperti itu. Berarti kekurangan itu tetap bisa teratasi. Masih bisa teratasi, Kak. Ya baik. Nah, dari program ini tersendiri, apakah ada ketentuan pengambilan SKS-nya untuk Ibu Dekan dulu ini, Ibu Wakil Dekan? Masya Allah, Ibu Dekan ya, Ibu Wakil Dekan. Oke baik, nanti Pak Dekan dengar marah loh Pak Dekan. Oke baik ya. Nah, jadi memang terkait masalah SKS itu memang ada ketentuannya ya. Jadi mahasiswa yang mengikuti PMDN itu hanya boleh maksimal SKS-nya itu 20 SKS. Jadi nanti mereka kuliah di kampus tujuan di mana mereka pilih, kemudian nanti jumlah SKS-nya maksimal ya itu 20 SKS. Setelah mereka nanti kembali ke kampus awal ya kan, baru nanti kita akan lakukan konversi sebanyak 20 SKS itu disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum kita, seperti itu. Oh gitu, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya kalau untuk kakak-kakak ini,
saya mau tahu juga nih, berapa lama program PMMDN ini berlangsung? Kurang lebih 5 bulan berlangsung atau berjalannya lah gitu. Nah, kegiatan di sana selama menjalankan program ini kira-kira apa aja tuh? Yang paling menarik nih buat kakak, misal? Tentunya yang paling menarik itu ada yang namanya 4 SKS itu namanya modul Nusantara. Wah, paling seru nih ya. Ini yang paling seru. Itu ada 4 SKS itu namanya modul Nusantara. Itu kita mengeksplor atau bisa dibilang kita jalan-jalan healing. Tapi kita tidak hanya berjalan-jalan saja. Kita itu dibawa ke suatu tempat atau suatu wisata. Kita juga di sana belajar gitu. Kita di sana juga dijelaskan bagaimana tempat itu terjadinya, ataupun kita belajar suatu masa lalunya, kayak latar belakangnya itu kita belajar juga. Jadi kita jalan-jalan tapi kita sambil mengupas sejarahnya gitu, seperti itu. Kalau dari Kak Sartika sendiri, apa nih kegiatan yang paling kakak suka, yang paling menarik menurut kakak? Kegiatan ya Kak? Iya, kegiatan. Kalau kegiatan sih itu tadi juga sama, kegiatan itu modul Nusantara 4 SKS. Karena kegiatan itu kalau dibilang orang healing, seperti dibilang kakak tadi, iya betul healing. Tapi di balik healing itu ada suatu yang menjadi kewajiban kita. Bukan sekedar healing dalam makna kita itu sambil belajar. Karena kita itu healing itu, contohnya kita datang ke suatu tempat, di suatu tempat itu kita nanti ada juga pematerinya, menjelaskan hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya, kita menjadi tahu. Terus ada juga yang namanya waktu, kebetulan kami semalam itu di Jawa Barat, kami itu ada yang namanya kegiatan kontribusi sosial, di mana kontribusi sosial itu kami langsung terjun ke Cianjur, mendatangi para korban yang terkenanya gempa. Dan di situ adalah suatu hal yang sangat berkesan bagi kami. Kami bisa terjun langsung dan melihat bagaimana kondisi dan keadaan para korban yang terjadi di Cianjur tersebut gitu. Sehingga kami bisa bermain bersama anak-anak yang terkena musibah, mereka yang sempat kehilangan senyum, namun dengan kehadiran kami mereka bisa tertawa dengan kami membawa sebuah games dan bermain bersama gitu. Kegiatan itu sangat berkesan bagi kami semua, khususnya anak PMM yang ada di Juanda Bogor pada saat itu gitu. Jadi kalau kegiatan itu dibilang 4 SKS cuma sekedar healing, namun di balik kata healing itu memiliki suatu pembelajaran sangat berarti bagi kami gitu. Masya Allah, di balik dari kata healing ada juga nilai-nilai sosial yang iya, dilakukan. sudah pasti kakak. Nah, kita ada nih dengar-dengar mengenai isunya itu mengenai PMMDN ini merupakan ajang healing. Tadi kan kegiatan yang paling menarik menurut kakak-kakak nih dari modul Nusantara. Nah, mengenai isu ini gimana pendapat kakak? Dari Kak Liado. Oke, baik. Kalau misalkan healing itu sebagai PMM itu sebagai ajang healing itu sebenarnya bisa dibilang iya. Namun seperti yang dibilang tadi teman saya ini, tidak, healing itu bukan berarti kita jalan-jalan terus di sana, tetapi kita dikasih tanggung jawab gitu. Kamu ke sana ditugaskan, kita harus memikirkan, oh di sana itu tujuannya tuh apa kita di sana. Tujuannya kita di sana tuh belajar gitu. Bukan berarti kita di sana itu kita meninggalkan kewajiban kita. Sudah sampainya di sana, kita malah meninggalkan kewajiban kita untuk pergi ke suatu tempat sendiri tanpa sepengetahuan dari dosen pemandu kita. Tidak seperti itu. Kita juga menjalankan seperti kuliah, tapi kita juga ada jalan-jalannya itu tadi modul Nusantaranya. Jalan-jalan tersebut juga kita sambil belajar, sambil kita tahu sejarahnya itu bagaimana. Dan bisa dibilang sepanjang jalan kita pergi untuk ke suatu tempat, ada yang namanya tuh mentor yang membawa kami untuk kalau suatu kayak modul Nusantara tuh ada mentor. Mentor itu dia menjelaskan kepada kita bagaimana kayak tempatnya mau kita datangin ini, kayak menceritakan dulu kita bagaimana sejarahnya dan apa yang nggak boleh kita lakukan di sana, ucapan apa yang nggak boleh kita keluarkan ataupun kita ucapkan, dan kita harus menjaga sopan santun kita, dan juga kita harus menjaga tata krama maupun baju yang kita pakai gitu. Dan tidak dibebaskan juga, kita harus sesuka hati kita gitu kita di sana. Tetapi kami menerimanya dengan baik karena juga kami mikirnya juga ya kita jalan-jalan, tetapi di samping itu juga kita ada belajarnya. Jadi dia ada enaknya, kalau dibilang nggak enaknya tuh nggak ada gitu. Jadi
kayak enaknya tuh berjalan aja dengan lancar gitu. Alhamdulillah sampai sekarang ya enak aja gitu. Jadi kayak selama Senin sampai Kamis itu Senin sampai Jumat kita itu kuliah. Setelah Sabtu Minggu kita dibawa jalan-jalan gitu. Itulah 4 SKS modul Nusantara ini. Kalau dari Kak Sartika sendiri gimana Kak pendapatnya mengenai isu-isu yang beredar ini? Kalau isu yang beredar seperti yang healing katanya, ya memang itu kita di sana itu seperti healing juga. Tetapi itu tadi yang namanya kita di sana itu karena dari pendidikan, dari universitas, otomatis kita memiliki tanggung jawab yang di pundak kita yang harus tetap kita pegang gitu. Jadi walaupun di sana kita itu healing, itu ada jam dan waktunya, dan jangan pernah melupakan bahwasanya kita memiliki suatu tanggung jawab yang awalnya itu tadi karena suatu pembelajaran atau pendidikan gitu. Tetaplah walaupun kita ada jam healing, namun tetaplah kewajiban yang paling utamakan yaitu pembelajaran gitu. Bukan berarti kita itu maksud healingnya itu kita itu menomorduakan pembelajaran di sana, bukan, tidak. Memang ada jadwal kita itu untuk healing itu tadi macam modul Nusantara itu tadi memang ada jadwalnya gitu. Namun di luar dari itu ya memang kita itu ya belajar seperti biasa gitu, kena menambah pengalaman dan sebagai suatu kesempatan kita gitu. Apalagi macam kami di sana belajar itu dari Selasa, Rabu, Kamis, cuma 3 hari. Hanya 3 hari. Namun walaupun 3 hari, namun itu full. Terkadang sampai malam. Memang kami itu hanya 3 hari, namun itu full. Sampai malam itu kami ada jadwal perkuliahan di sana. Karena di sana itu bukan sampai siang saja, namun malam juga tetap melaksanakan aktivitas pembelajaran gitu. Nah, jadi selebihnya kemana? Sabtu Minggu itu tadi ada kegiatan modul Nusantara, yang selebihnya di hari Senin itu kami itu ya istirahat gitu. Bukan berarti kami itu healing ke sana sini, tidak. Namun pandai-pandai kita lah sebagai mahasiswa mengatur waktu dan memanajemen waktu kita sehingga kita di sana itu ya bisa beraktivitas dengan baik gitu. Mungkin penyebab timbulnya isu ini tersendiri adalah karena yang terekspos pas jalan-jalannya. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Kita kan kalau lagi jalan-jalan pasti kan foto upload. Iya, upload apalagi di story gitu. Mungkin itulah penyebab kenapa isu ini terangkat gitu. PMMDN merupakan ajang dari healing. Mungkin itu dia penyebabnya. Nah, mungkin untuk angkatan-angkatan berikutnya bisa lah pas belajar itu diekspos. Ya betul sekali. Jadi jangan jalan-jalan. Iya, betul. Orang-orang nggak bisa ngomong kalau PMM ini cuman ajang healing. Iya. Gitu dia. Nah, kita lanjut aja ya. Iya, boleh. Lumayan greget juga ini ya. Nampaknya Jihan yang berikutnya harus ikut nih. Semoga dapat izin. Amin. Nah, Jen juga mau tahu ini biaya apa saja yang ditanggung gitu. Untuk dari Kak Sartika terlebih dahulu nih. Kalau soal biayanya Kak Jihan, itu biaya pertama kali kita keberangkatan. Itu kita ada dapat dana keberangkatan. Memang tidak langsung cash kita dikasih, namun ketika kita sampai di lokasi itu jarak beberapa hari akan langsung ditransfer oleh pihak pemerintah gitu. Yang kedua itu ada uang kehidupan di sana, di mana itu uang kehidupan itu setiap bulan kita itu ditransfer sebesar 1.200.000 itu uang kehidupan, uang asrama dan sebagainya. Lalu terus kita dapat uang UKT selama 1 semester. 1 semester. Iya. Terus ya itu tadi kalau soal yang healing itu tadi memang ada dana modul Nusantaranya yang diberikan kepada dosen modul kita gitu, sehingga kita di sana itu nggak mengeluarkan biaya untuk pergi ke sana ke sini, itu nggak ada mengeluarkan biaya. Memang semua itu memang sudah ada dari pemerintah gitu. Kalau dari Kak Lia ada ingin ditambah? Ada ditambah satu lagi tuh sama uang tiket pesawat PP. Iya. Pas pergi ataupun pulang itu ditanggung, uang tiket pesawatnya kita ditanggung. Itu aja sih untuk biaya sama seperti Sartika juga setiap bulannya juga dikirim dari pemerintah maupun terus ada uang keberangkatannya juga sama seperti Sartika. Berarti full ya ditanggung semua. Full ya. Iya, full. Cukup ya. Iya, cukup. Kapan lagi coba Ibu kita bisa naik pesawat ke sana ke sini?
lintas provinsi menggunakan pesawat gratis gitu kan Bu ya. Kalau saya boleh tahu nih, per bulannya itu biasanya dikasih berapa? Dapatnya berapa? Apa boleh? Maksudnya dari Dari orang tua? iya, enggak dari pemerintahannya gitu loh. Kan ada tiap bulan dikasih. Itu kira-kira berapa nominalnya? 1.200.000 tambah uang BPJS itu 150.000. Iya, betul. Jadi kurang lebih 1.350.000. Termasuk uang BPJS. Uang BPJS tiap cuma bulan tiga ada. tanggung. Nah, untuk ibu nih, selama program PMMDN ini berlangsung, apakah ibu ada ikut memantau kakak-kakak selama berkegiatan di sana? Oke, baik ya. Jadi memang seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa memang Fakultas Hukum itu mahasiswa kita sudah mengikuti PMM pertama, ya kan, dan juga PMM yang kedua, dan insya Allah nanti PMM yang ketiga. Nah, dari angkatan 1, angkatan 2 ya, alhamdulillah memang kita dari fakultas itu terus memantau perkembangan mereka selama di sana. Itu nanti ketika mereka sudah menentukan pilihan, kemudian sudah dinyatakan lulus, kita langsung buat grup seperti itu ya, WA grup seperti itu. Dan pada saat mereka sebelum berangkat pun kita harus tahu informasinya kapan keberangkatannya. Kemudian sebenarnya bukan dari itu saja ya, mulai sejak awal itu memang kita kita kawal lah seperti itu. Ya, jadi ketika mereka berangkatnya kapan, kita juga sudah tahu itu, semua kita bicarakan di dalam grup. Kemudian setelah itu ketika mereka di kampus tujuan, apa saja kegiatannya, mata kuliah apa saja yang mereka ambil di sana. Kemudian sampai nanti mereka di sana ngapain aja, seperti itu kita terus pantau sampai mereka kapan akan kembali seperti itu. Dan memang ini ya, selama ini alhamdulillah tadi mereka juga katakan bahwa mereka dapat uang dari pemerintah seperti itu. Dan memang dari pihak fakultas pun ya alhamdulillah kita ada beri support dana walaupun mungkin tidak sebegitu besar untuk mereka. Artinya apa? Supaya mereka memang ketika berangkat ke sana fokusnya itu adalah belajar gitu. Fokusnya ada belajar, dan itu terbukti dari alhamdulillah nilai mereka yang masuk ke kita dalam bentuk KHS itu tadi, alhamdulillah nilainya semuanya memuaskan lah seperti itu. Jadi memang kita harapkan nanti di PMMDN angkatan ketiga nanti kita harapkan bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak lagi menyebar di kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Amin. 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 Nah, kakak-kakak kan pasti sebelum ikut tuh punya nih motivasi kenapa kakak bisa tertarik, bisa ikut gitu. Kira-kira apa nih motivasi kakak mau ikut program ini? Dari kak, yang mana dulu nih mau? Dari kak Lia dulu. Motivasi saya untuk mengikuti program PMM ini menurut saya program yang cukup bagus untuk kita mengeksplor keluar, terutama saya pribadi, saya orangnya suka yang mengeksplor, suka pergi sendiri juga, suka yang gimana sih gitu. Jadi dan kebetulan juga saya dapat di Universitas Pasundan saya sendiri. Yang lainnya kan ada yang 2 orang. Mungkin ada teman saya juga yang sendiri, yaitu di Universitas Erlangga dia juga sendiri. Betul. Dan sama saya di Universitas Pasundan saya juga sendiri. Motivasi saya tuh ke sana tuh saya ingin tahu bagaimana cara pembelajarannya dan juga bagaimana sih daerah di sana itu sama daerah yang saya tempat tinggal di sini, apakah berbeda cara kehidupannya, cara berbahasanya, ataupun cara perilaku atau kesopanannya. Nah, itu yang saya pengen tahu. Dan setelah saya tahu itu semua, dan kan kita dapat pembelajaran perbedaannya dari bahasa ataupun tata krama ataupun sikap terhadap yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kita jadi tahu bagaimana gitu perbedaan di sini dan di sana seperti itu. Kalau dari Kak Sartika apa nih motivasinya bisa tertarik ikut program ini? Kalau motivasinya sih, kalau saya bisa ikut di program pertukaran mahasiswa ini, karena memang di situ saya penasaran satunya, karena dari penasaran itu saya pengen mencoba gitu ya. Jadi saya pertamanya itu penasaran seperti apa sih program pertukaran mahasiswa ini. Jadi saya coba daftar dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, walaupun sempat tersendat soal email itu tadi gitu. Namun ada solusi yang diberikan oleh pihak kampus yang bisa kami hadapi. Terus di situ saya termotivasi juga tentang saya ingin melihat suatu perbedaan bagaimana
sistem pembelajaran yang ada di Universitas Asahan, khususnya di Fakultas Hukum dan saat di sana gitu. Terus bagaimana kebudayaan, karena PM pertukaran mahasiswa ini ke seluruh Indonesia pastinya kan, seluruh Indonesia. Di situ ada macam-macam budaya gitu, dari Sabang sampai Merauke. Di situ saya ingin mengetahui bagaimana sih kebudayaan di luar dari Asahan kayak gitu. Apalagi di situ saat itu saya lagi tertariknya kepada kebudayaan Toraja gitu. Dimana kebudayaan Toraja itu kan sistem, ada suatu keunikan dari mereka ketika pemakaman dan sebagainya. Dan alhamdulillah ketika saya mengikuti kegiatan PMM ini, saya bisa bertemu langsung dengan orang Toraja. Di sana saya bisa bertemu dengan mereka ceritakan bagaimana silsilahnya pertama, terus kenapa bisa seperti itu, bagaimana sistem pemakaman. Di situ ada suatu ilmu yang bisa saya dapatkan. Dan motivasi saya selanjutnya itu tadi, selain dengan beragamnya kebudayaan, saya ingin memang kapan lagi sih kita bisa menikmati masa perkuliahan gitu. Kita ngambil reguler, kenapa kita ngambil reguler? Karena perkuliahan reguler itu kita bisa berekspresi, bisa berkarya gitu. Karena kalau khusus belum tentu kita bisa gitu. Karena saya sebelum saya ngambil di reguler ini, saya pernah mengikuti perkuliahan yang namanya khusus. Namun saya tidak bisa seaktif itu gitu. Kenapa? Karena memang terbatas gitu. Namun ketika saya berada di ikut di reguler ini, saya memang betul-betul mau mengambil kesempatan itu gitu. Apa yang bisa saya ikuti gitu. Apa yang bisa saya capai gitu. Jadi perlahan-lahan, mumpung saya di situ memang masih semester 2 menjelang semester 3, di situ saya memang ingin menikmati lah masa kuliah itu gitu. Memang betul-betul ingin menikmati masa kuliah dengan berbagai prestasi ataupun berbagai pengalaman kayak gitu. Tidak mau melewatkan suatu kesempatan yang sudah ada datang pada saya. Itu sih motivasi saya sebelumnya. Keren ya motivasi kakak-kakak berdua ini. Kalau untuk Ibu wakil dekan ini, menurut Ibu gimana pendapat Ibu mengenai pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri ini? Oke, baik ya. Jadi memang kegiatan PMMDN ini sangat luar biasa. Yang kita lihat bagaimana tadi mahasiswa kita itu mendapat, yang paling penting saya katakan tadi adalah mereka mendapat pembelajaran yang sangat luar biasa di luar kampus di mana mereka berasal, kan seperti itu. Sehingga kita berharap ketika mereka ada di kampus tujuan seperti itu, mereka belajar dengan dosen yang berbeda seperti itu, dengan suasana pembelajaran yang berbeda, kemudian dengan kawan-kawan yang baru juga seperti itu. Dan tentunya kita berharap dari kegiatan itu mereka bisa memiliki wawasan yang sangat luas seperti itu, sehingga harapan kita adalah mereka bisa menularkannya dengan kawan-kawan mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum UNAI ini khususnya seperti itu, di mana memang kemarin ketika mereka sudah kembali dari kampus tujuan itu mereka kita kumpulkan. Jadi ada seperti ajang sharing lah seperti itu ya. Apa yang kalian dapat dari sana supaya menjadi pembelajaran juga untuk kita yang ada di sini. Misalnya mungkin dari sistem pembelajarannya, kemudian dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada di kampus tujuan mereka yang baik-baik tentu akan kita serap, akan kita terapkan di sini. Dan kira-kira apa yang buruk di tempat kita yang kita rasa oh ternyata ini sudah tidak oke seperti itu, kita akan menggali lagi supaya bisa menjadi lebih baik sebagaimana kampus-kampus yang ada di daerah Jawa sana. Kita juga berharap nanti bisa bersaing lah kan seperti itu ya kan, seperti kampus-kampus yang ada di luar sana seperti itu. Amin. 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 Oke, yang terakhir ini ya, yang terakhir dari Ibu. Oke. Motivasi dari Ibu untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain agar mau dan tertarik untuk mengikuti program ini. Oke, baik ya. Untuk mahasiswa kami Fakultas Hukum Universitas Asahan khususnya, dan juga untuk sobat hukum dimanapun berada, adik-adik mahasiswa yang ada di luar sana, supaya ayo jangan takut gitu ya kan, jangan takut untuk terus mengeksplor diri kalian menjadi lebih baik lagi. Salah satunya adalah dengan ikut pertukaran mahasiswa dalam negeri, supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman luar biasa, mendapatkan ilmu juga yang luar biasa dari kampus tujuan di mana kalian berada. Silakan kalian pilih kampus manapun yang ingin kalian tuju. Kemudian
karena nanti di bulan 3 insya Allah sudah dibuka lagi untuk PMMDN yang ketiga, makanya dari sekarang siapkan persyaratannya, karena yang lalu kebetulan itu ada beberapa yang terhalang masalah BPJS-nya seperti itu. Ayo disiapkan dari sekarang, kemudian nanti supaya kalian bisa ikut pertukaran dimanapun kampus swasta ataupun negeri pilihan kalian, dan pasti itu akan membuka wacana berpikir kalian bahwa memang sebegitu banyak ilmu di luar sana. Ayo dieksplor dirinya supaya bisa menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Nah, kalau dari kakak-kakak alumni ini, apa motivasinya buat kawan-kawan yang lain atau mahasiswa-mahasiswa yang lain biar tertarik juga nih ikut program, biar juga sama-sama merasakan apa yang kakak rasakan gitu. Silahkan dari Kak Lia dulu. Oke, untuk kawan-kawan sekalian yang ingin ikut PMM selanjutnya atau PMM 3, ada hal baru yang harus kita coba di luar sana, dan motivasinya itu kita di sana akan banyak mengeksplor yang kita tidak tahu menjadi tahu, dan kita bakal mendapat pengalaman-pengalaman yang menarik dari teman-teman yang beragam dari berbagai suku maupun budaya dari Sabang sampai Merauke. Kita jumpai di sana, dan tidak akan menyesal kita untuk mengikuti program PMM tersebut. Nah, jadi jangan takut kita untuk mencoba, tetapi melangkahlah kita yang untuk kita tidak tahu menjadi tahu untuk selanjutnya. Nah, kalau motivasi dari Kak Sartika sendiri nih, apa nih kira-kira? Baik, kalau motivasi dari saya kepada rekan-rekan dan teman-teman semuanya yang ingin mengikuti program pertukaran mahasiswa ini, mari sediakan dari sekarang berkas-berkas apa yang ingin dibutuhkan, dan jangan pernah lewatkan program yang sangat menarik ini, karena program ini adalah suatu program yang sangat luar biasa, di mana kita di sini adalah rakyat Indonesia, dan di sana saat kita mengikuti program tersebut, kita tergabung dari Sabang sampai Merauke bagaikan Indonesia mini, dari segi ragam bahasa, suku, budaya, dan agama. Di sana kita menjunjung tinggi yang namanya sifat dan jiwa toleransi antar sesama. Oleh karena itu, kepada rekan-rekan dan sahabat sekalian, mari berani melangkah, berani mencoba, karena dari mencoba kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui, karena pengalaman itu adalah sangat luar biasa. Selagi kita masih muda, teruslah berkarya dan tunjukkan suatu prestasi kita dalam bentuk apapun itu. Jangan pernah ragu dan jangan pernah malu untuk mencoba apa yang ingin kita coba. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Sobat Hukum dimanapun kalian berada, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat hukum yang di luar sana. Saya Jihan Artika sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.